Pernah nggak kalian ada di satu titik di mana kalian kehilangan arah, nggak tahu tujuan hidup, terombang-ambing, dan nggak tahu mau kemana? Atau pernah nggak kalian udah ada di satu titik terus tiba-tiba bimbang dan bertanya, sebenarnya jalan yang aku udah laluin ini udah sesuai atau belum ya? Atau malah ada yang udah ngerasa hidup gue udah benar-benar aja, happy-happy aja tuh, nggak ada masalah. Sebenarnya gimana sih nentuin arah hidup yang benar itu? Kalau kalian punya perasaan kayak gitu, yuk kita sharing bareng-bareng di video kali ini. Di video kali ini, aku mau nge-share sama kalian tentang direction of life atau arah hidup. Sebelum aku bahas lebih lanjut tentang direction of life, aku mau tanya dulu sama teman-teman, apa sih keinginan terbesar dalam hidup kita? Karena arah hidup ini itu nggak lepas dari yang namanya tujuan hidup. Makanya kenapa di awal aku nanya apa keinginan terbesar teman-teman di dalam hidup ini. What is your biggest wish? Itu yang akan menjadi perjalanan akhir dari hidup kita. Mostly, kebanyakan dari kita, keinginan terbesarnya itu mulai dari pengen jadi juara, pengen ranking 1, terus masuk univ terfavorit, dapat pekerjaan yang layak, penghasilan yang besar, kaya raya, dan semua yang bersifat dunia. Ingat teman-teman, orang yang berhasil di dalam hidupnya itu adalah orang yang tahu apa yang harus dia perjuangin, apa yang harus dia korbanin, apa yang harus jadi prioritasnya dia juga tahu apa yang penting baginya, dan dia juga bisa mengesampingkan hal-hal yang membuat dia jauh dari tujuan hidupnya. Pertanyaan di awal itu adalah penting banget dan teman-teman harus punya jawabannya. Jadi kesimpulan pertama, orang yang punya arah hidup itu adalah orang yang benar-benar tahu apa tujuan akhir dari hidupnya. Ketika dia udah tahu apa tujuan akhirnya, tugas berikutnya tinggal cari jalan yang benar untuk mencapai tujuan akhirnya itu. Kalau di antara kita masih ada yang ngerasa kayak gini, kok hari-hari aku kayak gini-gini aja ya, lempeng-lempeng aja. Yaudahlah, yang penting gue makan sama bobo masih nyenyak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang masih punya persepsi atau mindset kayak gitu, coba teman-teman buang mindset yang kayak gitu. Karena ternyata agar orang itu bisa hidupnya jelas, nggak sekedar dia hanya naruh tujuan di depan hidupnya. Tapi kita harus pastiin tujuan yang kita taruh itu adalah tujuan yang benar-benar di akhir hidup kita itu bakal membahagiakan kita. Contohnya kayak gini, aku punya cerita. Ada sekelompok orang yang suka banget sama mendaki gunung. Terus suatu hari seseorang dari kelompok itu ngerekomendasiin buat ngedaki salah satu gunung yang view-nya katanya bagus banget. Dan akhirnya kelompok itu setuju buat ngedaki gunung itu. Mereka mempersiapkan segalanya, dari mulai bekalnya, dari mulai mentalnya, dari mulai apa aja yang harus dibawa, dan akhirnya mereka mendakilah gunung itu. Terus tiba-tiba ketika mereka udah sampai puncak, yang tadi ngerekomendasiin itu baru sadar kalau gunungnya itu salah. Gimana coba perasaannya? Tahu kan kalau ngedaki gunung itu butuh effort yang lebih, butuh effort yang gak main-main. Terus tiba-tiba ketika sampai di atas, ketika sampai di puncak, salah tujuannya. Oke, kalau misalnya di cerita yang tadi, itu mungkin bisa diulang, bisa turun dulu terus nanti ngedaki gunung yang benar. Coba bayangin, kalau ini itu hidup kita. Kita udah ngorbanin waktu, tenaga, harta, effort, dan semuanya, tapi pada akhirnya tujuannya itu salah. Tujuannya itu akhirnya gak ngebahagiain kita. Jangan sampai kita ketika udah di puncak, terus kita cuman bilang, oh gini doang, oh cuma sebentar doang kebahagiaannya. Padahal sisa umur kita itu udah habis. Waktu yang tadi kita buang tadi itu udah gak bisa diulangi lagi. Jadi kesimpulan kedua, karena kita seorang muslim, jangan sampai kita naruh tujuan tapi itu tuh nggak sepertinya kita seharusnya seorang muslim. Jadi pertanyaan selanjutnya, terus sebenarnya tujuan yang kayak gimana sih yang harus kita letakin? Biar kita tahu tujuan sebenarnya apa yang harus kita taruh, kita harus kenali dulu diri kita itu siapa sih? Kita itu di dunia ini tuh mau ngapain sih?
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oh, berarti Bill, kita itu di dunia itu ya cuma beribadah ya? Berarti salah dong kalau aku punya cita-cita pengen jadi dokter, aku punya cita-cita pengen hartanya banyak, aku pengen punya cita-cita jabatannya tinggi. Enggak, bukan kayak gitu. Because our life, it is not just being better than others and making more money than others. It is not a purpose of life. Kalau kita lagi ngomongin tentang tujuan hidup, berarti kita lagi ngomongin tentang jangka panjang dari hidup kita. Kalau jangka panjang aja, mungkin kita udah punya nih keinginan atau tujuan terbesar kita itu apa. Biasanya, di jangka panjang itu, kita nggak jauh dari yang namanya dunia, dan dunia. Tapi, as a Muslim, Islam itu menawarkan kita bukan hanya jangka panjang aja, tapi jangka panjang banget. Apa bedanya? Tadi, kalau misalnya jangka panjang aja, itu cuma dunia, dan dunia. Tapi kalau misalnya jangka panjang banget itu adalah kita nggak memikirkan untuk diri kita sendiri, kita nggak memikirkan dunia aja, tapi kita juga memikirkan apa yang terjadi setelah dunia. Atau dengan kata lain, akhirat. If you don't know this fact, you won't know why you live your life. Jadi, kalau misalnya kita masih punya persepsi, hidup kita itu ya berakhir ketika aku udah kaya, udah punya jabatan tinggi, punya suami yang ganteng, punya keturunan yang bagus, punya rumah berhektar-hektar, dan lain-lain. It's not your last step. Jadi kalau kita punya tujuan yang bersifat dunia, itu nggak salah. Tapi yang perlu kita camkan di dalam diri kita masing-masing, itu tuh bukan tujuan akhir kita. Karena sebenarnya hidup kita itu belum berakhir sampai situ aja. Apakah setelah kematian, ketika kita udah dipanggil ajalnya itu adalah akhir dari hidup kita? It's wrong. Itu salah. Karena kita sebagai muslim semuanya udah yakin kalau misalnya setelah kehidupan dunia ini itu pasti ada kehidupan selanjutnya. Apa kehidupan selanjutnya? Alam barzah. Jadi tujuan teman-teman, keinginan terbesar teman-teman itu harus dipanjangin sampai ke alam barzah. Contohnya apa misalnya? Pingin kuburannya luas, nggak sempit, nggak sumpek, terus terang benderang, menyenangkan, dan nggak mendapat siksa. Amin. Jadi tujuan teman-teman harus dipanjangkan ke alam barzah. Nah, setelah teman-teman udah punya tujuannya sampai ke alam barzah, apakah itu akhir dari hidup kita? Ternyata enggak, teman-teman. Ada season ketiga, yaitu Padang Mahsyar. Dimana di Padang Mahsyar itu tempat dihisabnya atau tempat untuk mempertanggungjawabkan amalan perbuatan kita selama hidup di dunia. Allah mengumpulkan semua makhluknya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Disitulah tempat penghisaban kita, yang dimana matahari itu cuman sejengkal di atas kepala kita. Bayangin, sampai digambarin kalau keringat kita itu sampai bisa menenggelamkan telinga kita. Aku nggak mau nanti ketika di Padang Mahsyar, amal buruk aku itu lebih berat daripada amal baikku. Jadi, keinginan terbesar kita itu jangan sampai alam barzah aja, tapi dipanjangin lagi sampai ke Padang Mahsyar. Kalau misalnya teman-teman udah punya goal sampai situ, belum selesai teman-teman. Perjalanan kita belum berakhir. Masih ada season keempat, yaitu apa? Akhirat. Pilihannya di situ tinggal dua. Kita mau finish di tempat yang namanya neraka, atau mau finish di tempat yang namanya surga. Dari sini kita sadar kalau misalnya hidup kita itu sampai season keempat, kita itu nggak bisa hanya mematok tujuan hidup kita itu cuman sampai di dunia aja. Kita udah ngerasa puas, udah ngerasa hidup baik-baik aja, karena kita udah ngecapai tujuan di dunia aja. Itu belum selesai. Jadi tujuan hidup kita, keinginan terbesar hidup kita itu harus dipanjangkan sampai season keempat tadi, yaitu akhirat. Kalau misalnya kita lagi naruh cita-cita
Kalau misalnya kita lagi naruh keinginan terbesar kita itu apa, jangan sampai kita naruh cita-cita itu kayak orang yang gak kenal mati. Yaitu kayak apa? Yaitu orang-orang yang naruh cita-citanya itu sebatas dunia aja. Jadi taruhlah cita-cita kita itu, keinginan terbesar itu sampai titik akhir kita. Kalau misalnya kita mau surga, taruhlah cita-cita itu sampai ke surga. Jadi nggak salah sebenarnya kalau kita punya cita-cita dunia, tapi itu adalah step atau langkah-langkah untuk menggapai tujuan kita yang sebenarnya, yaitu aku punya cerita di masa para sahabat, orang pemuda istimewa yang lagi nongkrong ceritanya di depan Ka'bah. Namanya Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan, sama Abdullah bin Umar. Salah satu dari mereka ngajak nih, ceritanya lagi main, buat sebutin apa keinginan terbesar masing-masing. Apalagi itu lagi ada di depan Ka'bah, semoga dikabulin gitu sama Allah. Yang pertama, itu Mus'ab bin Zubair. Dia itu nyatain keinginan terbesarnya itu apa. Dia itu pingin jadi pemimpin Irak, pingin jadi gubernurnya. Terus kalau nikah, dia itu pingin sama seorang wanita yang namanya Satinah binti Husain. Dia itu cantik, cerdas, pokoknya perfect lah. Terus gak sampai situ, dia juga pingin punya istri kedua, yaitu namanya tuh Aisyah binti Tolhah. Sama, dua-duanya itu cantik, cerdas, pokoknya perfect lah. Gitu, jadi si Mus'ab bin Zubair ini punya cita-cita pingin poligami. Nah, beberapa tahun kemudian setelah dia nyatain keinginannya itu, Mus'ab bin Zubair itu dikabulin sama Allah permintaannya. Dia jadi pemimpin Irak, dia jadi gubernurnya, dan dia punya 2 istri. Terus yang kedua itu ada Urwah bin Zubair. Dia juga nyatain keinginan terbesarnya itu apa? Keinginan terbesarnya itu pingin jadi ahli agama. Dia pingin jadi ahli hadis, yang dimana nanti ketika masyarakat Mekah ingin merujuk agama itu ke dia gitu. Sama kayak Mus'ab bin Zubair, Urwah juga dikabulin sama Allah keinginannya. Terus yang ketiga itu ada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan juga nyatain keinginannya di depan Ka'bah tadi. Dia itu pengen jadi khalifah, dia itu pengen jadi pemimpin umat Islam seluruh dunia gitu. Sama kedua sahabatnya yang tadi, Abdul Malik juga dikabulin sama Allah. Terus yang terakhir ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Apa keinginannya dia? Dari keinginan 3 temannya yang tadi, Abdullah bin Umar ini rada beda gitu keinginannya. Kalau yang teman-temannya tadi kan gak jauh dari kayak wanita, harta, tahta, dan wanita gitu. Tapi beda sama Abdullah bin Umar ini. Dia itu cuman ngutarain hal yang kata-kata yang sederhana. Dia pingin apa? Aku pingin masuk surga. Coba kita lihat ya. Tadi 3 temennya tadi dikabulin sama Allah. Coba bayangin Abdullah bin Umar. Pasti juga dikabulin sama Allah. Dari cerita tadi kita bisa ambil ibrohnya. Terlepas gitu ya, terlepas dari keinginan kita yang tadi, harta, tahta, wanita, atau anything gitu, itu kalah dengan keinginan terbesarnya Abdullah bin Umar, yaitu pingin masuk surga. Abdullah itu dia nggak minta dia pingin berpuasa, dia nggak minta pingin nikah, dia nggak ngomongin tentang cewek, dia nggak pingin harta berlimpah, tapi dia cuman pingin masuk surga. Bayangin, Masya Allah banget ya. Dari cerita ini kita bisa telaah, kita bisa ambil ibrohnya bahwa sebenarnya cita-cita yang terbesar itu, apalagi kalau bukan ingin masuk surga, apalagi kita sebagai muslim gitu. Itu tuh adalah cita-cita tertinggi yang harus diraih oleh seorang muslim seperti kita. Karena seorang muslim itu gak boleh menghargai dirinya itu hanya sebatas harga dunia aja. Contohnya kayak tadi, jabatan, harta, tahta, wanita. Itu gak boleh kita hanya menghargai diri sebatas itu aja. Kita itu bisa lebih dari itu. Karena harga diri seorang muslim itu jauh lebih tinggi dari itu. Itu cuman kayak
Oleh karena itu, jawaban Abdullah bin Umar itu harus kita contoh. Itu adalah jawaban terbaik ketika ditanya, apa sih keinginan terbesar di hidup kita? Itu jawabannya seperti jawabannya Abdullah bin Umar. Ingin masuk surga. Kenapa? Karena aku, kamu, kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Islam. Kita harus bersyukur, kita itu sudah dilahirkan sebagai muslim. Berarti status kita itu adalah derajat makhluk yang paling mulia. Masya Allah ya. Jadi jangan kita ngejudge diri sendiri, kita itu gak ada apa-apanya, kita gak tahu arah hidup. Kita itu sudah terarah hidupnya. Tapi kita itu kadang menyimpang karena kita gak nyari tahu. Makanya di sini kenapa kita sharing tentang hal ini. Kita lurusin lagi arah hidup kita, tujuan hidup kita, supaya kita bisa ngegapai tujuan akhir kita yang sebenarnya. Kalau misalnya kita melabeli diri dengan nilai dunia aja, itu rugi banget. Bayangin, apa yang kita usahain, apa yang kita lakukan, itu nggak ada nilai apa-apanya di mata Allah. Karena tadi kita nggak ngepanjangin cita-cita kita itu tadi ke surganya. Apa yang kita korbanin itu hanya untuk ngejar cita-cita dunia aja, itu rugi banget. Jadi yang aku mau lurusin di sini, sebenarnya kita itu mau toolsnya itu apa, itu terserah. Kita mau jadi dokter kayak, kita mau jadi guru, kita mau jadi pengusaha, kita mau jadi artis sekalipun. Tapi tadi, semua yang kita pengen itu bisa ngejembatani kita, bisa menjembatani kita untuk menuju tujuan akhir kita yang sebenarnya, yaitu surganya Allah. That's it. Kenapa Bila pengen banget bahas ini? Karena tadi kebanyakan dari kita cita-cita atau keinginan terbesarnya itu cuma terputus di situ doang, di hal-hal dunia aja. Itu sayang banget. Jadi kita itu seolah-olah hidupnya itu cuma di dunia aja. Padahal tadi kita itu setelah hidup di dunia itu bakal ngelewatin season-season berikutnya gitu sampai titik akhir, yaitu akhirat. Akhirat juga tinggal dua pilihan, surga atau neraka. Ketika kita pilih surga, nah titik akhir kita itu surga, maka dari itu arah kehidupan kita itu pasti bakal jelas. Apa yang kita perbuat itu adalah hal-hal yang bisa mendukung kita untuk dapat tiket surganya itu. Hal-hal yang maksiat, pacaran, apapun yang dilarang Allah, itu bakal kita tinggalin tanpa ada perasaan sakit hati. Karena kita udah tahu tujuan hidup kita itu tadi akhirat, yaitu surga. Jadi masalah-masalah sepele kayak misalnya kita nggak mau nutup aurat, kita misalnya masih terlena dengan pacaran, itu bakal selesai semuanya ketika kita udah tahu tujuan akhir hidup kita. Gak akan mungkin kalau misalnya tadi tujuan kita itu surga, tapi step-step yang kita jalani itu malah ke neraka. Itu gak akan nyambung, gak akan pernah nyambung. Jadi, setelah teman-teman tahu tujuan di dunianya apa, yang harus dipastikan sama kita, tujuan yang kita pengen itu bisa menjembatani kita menuju tujuan akhir kita yang sebenarnya, yaitu surga. Jadi kesimpulannya, nggak ada tujuan yang paling baik selain tujuan untuk menuju surganya Allah. Nggak ada lagi, nggak ada yang bisa nandingin. Nah, tadi bicara tentang direction of life, ketika kita udah tahu tujuan akhir kita itu apa, kita bakal lebih mudah menentukan arah hidup kita. Untuk nentuin jalan mana nih yang harus aku lalui. Untuk menentuin mana yang harus aku tinggalin, mana yang aku harus lakuin. Ketika contohnya misalnya ngaji itu bisa ngedukung aku buat menuju titik akhir yang aku pengenin tadi, itu pasti bakal aku lakuin dengan ikhlas, sekuat tenaga. Nggak perlu ada alasan apa-apa, nggak perlu ada alibi. Terus kalau misalnya kita udah yakin tujuan akhir kita itu surga, kita itu bakal rela ngorbanin waktu kita, tenaga kita, atau kita juga bakal rela untuk kehilangan harta, atau misalnya sampai jabatan kita. Semoga dari video ini buat teman-teman yang nggak tahu tujuan hidupnya apa, kehilangan arah, bisa terjawab di video ini, dan bisa meyakinkan teman-teman lagi untuk menentukan lagi arah kehidupan kita sebenarnya. So, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insyaallah. Assalamualaikum.